Halo Sobat Tren, jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Pastinya udah kangen banget ya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan alur film Kolar Goldfield Chapter 2 yang masih dibintangi oleh Naveen Kumar Gounda sebagai Rocky, Sanjay Dutt sebagai Adera, Srinidhi Shetty sebagai Rina, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Lanjut seperti yang sudah diceritakan di KGF Chapter 1, di mana Rocky berhasil membunuh Garuda, penguasa di Kolar Goldfield, dengan menyamar sebagai salah satu pegawainya. Ini dia cuplikannya. टनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सर, लेकिन जब आपने सबको अलर्ट Dan sepeninggalannya Garuda, Rocky lah yang menjadi pemimpin di Kolar Goldfield. Walaupun pastinya masih banyak sekali yang menentangnya. Setelah berita meninggalnya Garuda, Rajendra, Guru Pundian, Virat, dan Kamal melakukan pertemuan. Dan tanpa mereka ketahui bahwa Rocky ikut hadir di dalam acara tersebut. Virat yang sudah mengetahui bahwa Rocky menjadi pemimpin di KGF sangat kesal dan ingin sekali membunuh Rocky. Sampai pada saat pembicaraan, Virat benar menantang Rocky karena dia merasa keluarganya berhak atas KGF. Tapi Rocky malah mengejeknya sampai membuat Virat kesal. Sampai-sampai terjadi pertengkaran dengan Kamal. Karena itu, Rocky mengambil pistol lalu menembak Virat sampai dia tewas di tempat. Setelah itu, Rocky pergi. Tapi sebelum Rocky benar-benar pergi, Rajendra berkata bahwa dia yang menciptakan Rocky untuk membunuh Garuda. Maka dia jugalah yang akan menciptakan Rocky untuk membunuh Rocky. Rocky yang mendengar hal itu tidak sama sekali takut dan malah mengatakan tidak akan ada lagi Rocky di KGF selain dirinya. Di KGF saat ini tentu sangatlah berbeda dengan KGF sebelumnya, di mana penyiksaan terhadap penduduk dan para pekerja sudah tidak ada lagi. Sebab itu juga yang membuat Rocky dianggap sebagai dewa di KGF. Malah mereka siap untuk mati untuk Rocky. Seperti Farman, salah satu pemuda di KGF yang ingin ikut pelatihan untuk menjadi di pasukan keamanan di KGF. Walaupun dia tidak diizinkan oleh ibunya, tapi dia tetap ikut pelatihan. Di KGF, Rocky tidaklah sendirian, di mana dia ditemani oleh pacarnya, Rena, anak dari Rajendra Desai. Walaupun Rena sangatlah membenci Rocky, tapi Rocky memperlakukannya bagaikan seorang ratu di KGF. Dan hari demi hari, Rena juga mulai membuka hatinya setelah melihat beberapa kejadian yang membuat Rena menjadi kagum terhadap Rocky. Sampai pada akhirnya, dia mau menjadi istrinya Rocky. Demi mempertahankan kekuasaannya, Rocky melepaskan Vanaram dan mengajaknya bekerja sama untuk mendidik ribuan pemuda yang akan dijadikan penjaga keamanan di setiap pos pertambangan emasnya. Niatnya ini juga dia beritahukan kepada Rajendra, Guru Pundian, dan para kaki tangannya, bahwa dirinya akan membangun 9 sektor atau lombok emas yang baru dengan ditandakan suara letusan bom yang mengagetkan mereka. It is progress. No. Di mana setiap sektornya akan dijaga oleh anak-anak muda yang sudah dilatih oleh Vanaram. Setelah pertemuan itu, Guru Pundian langsung pergi menghadiri rapat anggota dewan, di mana dia adalah gubernur di daerahnya. Kabar kepemimpinan Rocky juga sudah ramai diperbincangkan, bahwa para anggota dewan setuju untuk menggulingkan pemerintahan Guru Pundian agar kepemimpinan Rocky juga hancur. Begitupun Rajendra. Ia mengabarkan hal tersebut kepada Shetty Bhai, mantan bosnya Rocky saat Rocky masih di Bombay. Rajendra mengatakan bahwa dirinya dan Shetty sekarang adalah anak buahnya Rocky, karena Rocky sangat menginginkan kekuasaan yang sekarang dimiliki oleh Shetty. Sementara itu, para pemuda yang sudah terlatih mulai menjaga sektor-sektor yang telah dibuat oleh Rocky, termasuk Farman, orang yang sangat mengagumi sosok Rocky. Namun naas, pada malam hari, mereka habis semua dibantai oleh Adira dan anak buahnya. Adira yang sebelumnya dikabarkan sudah mati, tiba-tiba dia muncul
dan mengobrak-abrik sektor baru yang telah dibangun oleh Rocky. उसे तो 400 करना होगा। जाती चाहिए तो कितों से पूछ ले। ऐसा Di tempat lain, Rajendra membuat siasat untuk menarik Rocky agar keluar dari KGF dengan membuat berita palsu tentang kematian dirinya yang dimuat di TV. Sehingga Rena yang melihatnya langsung pergi untuk memastikan berita tersebut. Rocky yang mengetahui hal tersebut langsung menyusul Rena, di mana di dalam perjalanan Rena dihadang oleh sekelompok preman yang di mana mereka adalah anak buahnya Adira. Tak lama, Rocky pun datang dengan mengendarai mobil. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Satu persatu mobil preman berhasil dihancurkan oleh Rocky. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang banyak sekali orang yang siap menghajar Rocky. Walaupun sendirian, Rocky tak sama sekali takut menghadapi mereka. Dengan tangan kosong, Rocky mulai menghajarnya satu persatu. Setelah mengalahkan beberapa preman, tiba-tiba dar. Rocky terkena tembakan di dadanya, sehingga membuat dia lemah dan akhirnya terjatuh ke tanah. Di mana Adira lah yang menembak Rocky. Walaupun Rocky sudah pingsan, Adira tidak membunuhnya. Malah dia menyuruh anak buah Rocky untuk membawanya pulang. Karena Adira ingin menanamkan kembali rasa takut yang selama ini menghantui para penduduk di Kolar Goldfield. Sesampainya di rumah, Rocky disambut ribuan orang yang menangis melihat tubuh Rocky yang berlumuran darah. Hal ini juga menjadi kabar duka untuk semua orang yang ada di Kolar Goldfield karena takut kehilangan sosok pemimpin seperti Rocky. Adira perlahan mulai menghancurkan satu persatu pos pertambangan di KGF. Begitu juga dengan mobil-mobil pengangkut emas dari KGF. Sehingga membuat banyak penjaga terbunuh. Dan ini menambah beban luka saat tidak adanya Rocky yang belum sadarkan diri. Vanaram memerintahkan untuk menutup akses masuk utama ke KGF untuk menghindari penyerangan anak buahnya Adira. Setelah mengalami kesakitan yang membuat Rocky harus berteriak di malam hari, akhirnya keesokan harinya Rocky sadar. Disambut dengan telepon dari Setiba yang sangat merendahkan Rocky dengan mengatakan Rocky akan mati seperti anjing. Seti berkata seperti itu karena dia berhasil membunuh beberapa orang yang mendukung Rocky. Tapi Rocky tak begitu menanggapinya dan hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, ibunya Farman datang menemui Rocky. Dia meminta Rocky untuk mencarikan mayat anaknya yang mati dibunuh oleh Adira. Lalu Rocky menelpon salah satu orang kepercayaannya untuk melakukan hal yang ingin Rocky lakukan, di mana dia meminta semua orang yang tidak mendukungnya kembali untuk mendukungnya. Dan hal itu pun berhasil dilakukannya karena bagaimanapun Rocky perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian Rocky memutuskan untuk pergi bersama Rena dengan naik helikopter, di mana banyak orang menangis dan mengira Rocky kabur meninggalkan mereka. Yang ternyata Rocky pergi menemui Inayat Khalil, bos mafia musuh bebuyutan dari Setibai. Di pertemuan tersebut, Rocky menawarkan kerjasama di dalam bisnis emasnya. Tapi Khalil menolaknya karena menurut dia, Rocky sudah terlambat. Dia juga mengatakan bahwa pasukan Adira telah memasuki KGF. Bahkan, Rocky mendatanginya untuk berlindung. Karena Rocky sudah kehilangan semuanya. Mendengar hal itu, Rocky tidak menghiraukannya. Dia malah berjalan ke arah anak buahnya Khalil dan Rocky meminta senapan yang dipegangnya lalu menanyakan nama senjata tersebut. Anak buah Khalil lalu menjawabnya bahwa senjata tersebut adalah Kalashnikov, di mana maksud Rocky menemui Khalil adalah untuk membeli senjata dari Khalil. Khalil juga mendapatkan kabar bahwa wilayahnya diserang habis oleh anak buah Rocky. Hal ini membuat Khalil sangat terkejut.
Rocky juga mengatakan bahwa KGF bukan miliknya, tapi milik Rocky. Setelah itu, Rocky bersama rombongannya pergi untuk menemui Adera. Kabar itu juga didengar oleh Vinaram yang berada di KGF. Sampai di lokasi, Rocky kemudian turun dan malah bergaya ala-ala pemain gitar yang membuat pasukan Adira tertawa. Kemudian, Adira mulai memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan senjata. Tapi betapa kagetnya mereka saat ratusan orang keluar dari mobil yang dikiranya hanya mobil kosong saja, yang langsung menembaki pasukan Adira secara membabi buta. Pada akhirnya, Adera dan pasukannya berhasil dilumpuhkan. Namun Rocky tidak membunuh Adera dan malah membiarkannya pergi. Dan dia memperingatkan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar masalah daerah di KGF, karena semuanya sudah menjadi miliknya. Sementara itu, di KGF ribuan orang menunggu kabar kedatangan mayat para penjaga keamanan yang telah meninggal. Dan tak lama, Rocky pun datang sambil mengusung salah satu mayat yang bernama Farman dan diletakkannya tepat di depan ibunya. Kejadian tersebut sangatlah membuat semua orang berduka. Ibunya Farman salah satu yang sangat kehilangan, tapi dia bangga Rocky sudah mengabulkan permintaannya. Dia juga mendoakan bahwa Rocky akan menjadi pemimpin yang tangguh. Hari berikutnya, Rocky mendatangi kediaman Seti yang membuat anak buah Seti sangat ketakutan. Dan tentunya Seti. Sampai-sampai dia memohon-mohon kepada Rocky untuk tidak membunuhnya, serta mempersilahkan jika Rocky ingin duduk di kursinya. Tapi Rocky tetap membunuhnya dengan dor. Lalu, Rocky menemui guru Pudian yang meminta bantuan agar Rocky mau membantunya agar dirinya bisa membunuh calon Perdana Menteri yang bernama Ramingka Sen, di mana dia adalah Perdana Menteri yang dikenal jujur dan tegas dan bisa saja menghancurkan kekuasaan Rocky di KGF. Namun Rocky menolaknya karena Ramika seorang perempuan. Ya, walaupun terkenal sadis, Rocky sangatlah menghormati seorang perempuan. Hari pemilihan umum pun tiba. Dengan disambut ribuan orang yang mendukung Ramika Sen, pada akhirnya Ramika terpilih dan dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Ramika juga langsung merombak posisi anggota menteri karena dia ingin semua pekerjanya yang jujur dan tegas sepertinya. Dan pada saat dia berjalan di istana, salah satu anggota polisi yang bernama Ragavan mencoba memanggilnya. Namun Ramika tidak bisa berbicara dengan Ragavan, malahan dia menyuruh untuk berbicara dengan asistennya. Sampai-sampai Ragavan memohon-mohon meminta waktu untuk membicarakan tentang Rocky, seorang mafia yang sangat ditakuti di India. Tapi Ramika tetap menghiraukannya, sampai Ragavan berteriak dengan memanggil nama Ramika. Akhirnya Ramika mau mendengarkan penjelasan Ragavan. Setelah panjang lebar Ragavan bercerita, Ragavan menunjukkan gambar KGF terbaru, di mana pertambangan sudah berubah menjadi kota dengan industri emas yang sangat berlimpah, dan penduduk yang rela mati jika ada orang yang hendak masuk ke KGF untuk membuat masalah dengan Rocky, termasuk polisi yang selalu dipukul mundur. Pada akhirnya, Ramika Sen memberikan kuasa penuh kepada Ragavan untuk mengerahkan semua polisi India untuk menggempur habis markas Rocky dan membawanya turun dari istananya ke hadapan Ramika. Ragavan memerintahkan polisi untuk menggeledah daerah-daerah yang dikuasai Rocky, namun tak satu pun bukti emas yang didapatkan. Ragavan juga tampak marah karena merasa rencananya ada yang membocorkan. Rocky juga mendapatkan laporan langsung dari anak buahnya atas kejadian tersebut. Sampai ada salah satu anak buahnya mengatakan bahwa ada satu keping emas yang terjatuh dan diambil salah satu polisi. Lalu Rocky menanyakan di mana tempat terjadinya penggeledahan tersebut. Dan setelah mengetahui lokasinya, Rocky langsung mendatangi kantor polisi yang dituju. Sampai di kantor polisi, Rocky langsung masuk dan salah satu anggota polisi bertanya, "Siapa Anda?" Lalu ada salah satu anak kecil memberitahukan siapa orang yang datang tersebut.
Mendengar anak kecil tersebut menyebut nama Rocky, semua anggota polisi sangat kaget dan panik. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Rocky menaikkan tangannya, tanda ia meminta apa yang tengah dia cari. Salah satu anggota polisi yang mengetahui maksudnya Rocky langsung mencari emas yang mereka temukan lalu memberikannya. Setelah itu, Rocky langsung pergi. Tapi sampai di mobil, Rocky malah mengambil senjata lalu menembak kantor polisi secara membabi buta. Hal ini membuat semua anggota polisi sangat ketakutan. Dengan adanya kejadian itu, Ramika Sen semakin murka dengan Rocky dan mengancam Rocky lewat tayangan televisi yang pada saat itu Ramika sedang diwawancarai. Rocky pun merasa ucapan Ramika itu ditujukan langsung kepada dirinya. Dengan adanya ketegangan dengan pemerintah, Rocky menghentikan pengiriman emas-emasnya. Karena hal tersebut, Rajendra meminta anak buahnya untuk menemui kembali Adira untuk membuat rencana agar mereka bisa membunuh Rocky. Adira lalu merencanakan penyerangan ke KGF dengan menggali lubang agar bisa masuk ke KGF karena semua pintu masuk sudah pasti dijaga ketat oleh Vinaram dan pasukannya. Sementara itu, di istana KGF, saat Rocky berjalan, Kasim mencoba memperingatkan agar Rocky tidak tamak. Karena itu sama saja dengan sifat Garuda. Kasim tidak ingin apa yang sudah Rocky bangun musnah karena ketamakannya. Apalagi semua orang di KGF bergantung kepada Rocky. Mendengar ucapan Kasim, Rocky teringat akan ibunya yang sangat sayang kepadanya. Keesokan harinya, Rocky pergi menemui Ramika di istananya. Rocky bermaksud mengadukan keluhannya kepada Ramika bahwa usahanya yang sedang dia jalankan sangatlah tidak baik. Karena bertentangan dengan peraturan pemerintah, dia pun mengatakan bahwa dia akan bertobat. Tapi tiba-tiba semua pekerja menyarankan agar Ramika tidak menerima aduannya karena semua anggota partai menerima uang hasil dari penjualan emas-emas di KGF. Mengetahui hal itu, Ramika terdiam sejenak. Rocky juga memperingatkan jika Ramika ingin menangkapnya, Ramika harus berpikir seperti Rocky. Rocky pun pergi. Tapi sebelum dia pergi, Ramika mengancam Rocky dengan mengatakan bahwa dia akan merampas apa yang Rocky punya. Lalu Rocky menjawabnya bahwa dia akan melawan dengan apa yang dia bisa. Sesampainya di istana KGF, Rena tiba-tiba memeluk Rocky yang membuat Rocky bertanya kenapa dirinya. Rena pun mengatakan bahwa dia mimpi buruk dan akan terjadi sesuatu yang akan menimpa Rocky. Sementara itu, Adira mulai menggali jalan menuju lubang di KGF. Akhirnya, Adira dan anak buahnya berhasil masuk ke KGF melalui lubang tersebut. Kerusuhan pun mulai terjadi. Satu persatu, semua penjaga di KGF berhasil dikalahkan. Adira juga mulai menyiapkan senjata untuk menembak Rocky yang pada saat itu tengah berbahagia mendengar kabar bahwa Rina hamil. Tapi suasana haru berubah saat suara tembakan terdengar dan ternyata Rena terkena tembakan sampai Rena meninggal di tempat. Rocky yang melihat istrinya meninggal di depan matanya sangat penuh dengan amarah dan dia mulai menghajar anak buah Adira satu persatu. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Adira, Rocky mulai menghajar Adira. Setelah baku hantam yang lumayan sengit dan Rocky hampir kalah oleh Adira, akhirnya Rocky berhasil membunuh Adira dengan mematahkan lehernya. Dan itu menandakan kemenangan bagi Rocky. Rocky lalu menanyakan dari lubang mana Adira masuk, bahwa mereka masuk dari lubang ketiga. Setelah mendengar itu, Rocky langsung pergi mengendarai mobil. Kasim berusaha menahannya, tapi itu sia-sia. Tanpa mandi terlebih dahulu dengan mengenakan baju yang berlumuran darah,
Rocky pergi ke istana Perdana Menteri, di mana saat Rocky tiba di sana, semua orang yang sedang mengikuti rapat berhamburan keluar karena takut akan kedatangan Rocky. Rocky langsung mengancungkan senjata ke arah Ramika dan langsung menembak guru pundian yang duduk di belakang Ramika sampai dia meninggal. Karena otak dari pemberontakan Adera adalah guru pundian. Setelah itu, Rocky pun pergi. Setelah menguburkan mayat istrinya, Rocky memerintahkan semua orang untuk meninggalkan KGF. Dan Rocky pergi dengan menggunakan sebuah kapal pesiar untuk membawa semua emas yang ada di KGF. Dan hal ini membuat Ramika sempat kebingungan untuk mencari Rocky. Dengan memerintahkan semua pasukan polisi dan tentara, Ramika berhasil menemukan kapal Rocky. Ramika langsung memerintahkan anggota untuk menghancurkan KGF. Tak lama, puluhan rudal berterbangan menghancurkan KGF. Begitupun kapal yang ditumpangi Rocky hancur, dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru banget kan pasti alur filmnya? Tapi pastinya jauh lebih seru kalau nonton filmnya secara utuh. Mimin juga menyarankan agar kalian menonton filmnya di situs-situs resminya ya, biar pembuat filmnya juga mendapatkan feedback cuan. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!